Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa TV Al-Imarah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal ketika kita berpuasa di mana puasa kita harus betul-betul diterima di sisi Allah dalam keadaan kafah, diterima pahala kita, diterima ibadah kita. Ada aspek-aspek yang membatalkan puasa kita, membatalkan dan mengurangi pahala puasa kita, dan itu kita lakukan ya setiap saat tanpa sadar gitu ya, dan itu menurut kita tidak batal, padahal di mata Allah ya puasa kita itu nol nilai pahalanya. Dalam hal ini ya Rasulullah bersabda, terdapat 5 hal yang dapat menghapus ya pahala puasa. Jadi pahala puasa itu akan terhapus bukan karena makannya, pahalanya. Yaitu apa? Pertama, suka berdusta, kata Rasulullah. Adu domba, ya, sumpah palsu, dan memandang lawan jenis dengan penuh syahwat. Nah ini ya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berpuasa, aspek-aspek seperti ini, hal-hal seperti ini ya akan kita alami. Maka ya kita sebagai orang yang mengerti cara berpuasa kita, jangan sampai kata Imam Al-Ghazali kita dikategorikan orang puasa awam ya. Puasa awam, seharusnya kita puasa yang khusus ya. Orang yang mengerti ibadah puasa haram, halal, membatalkan, tidak membatalkan, makruh, membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa, mana atau yang tidak membatalkan puasa. Katakan marah ya, alami kan saat manusiawi kalau kita marah. Tapi ketika dalam kondisi kita berpuasa, ya mungkin marah ini ya harus kita hindari lah. Ya. Apa sih itu marah? Marah itu perasaan jengkel ya, yang muncul sebagaimana respon terhadap keadaan. Itu marah. Ya, anak tidak bisa disuruh oleh kita, mungkin kita marah. Di tempat kerjaan yang banyak numpuk kita gesekan, atau ada konflik dengan teman sekerja kita kesel dan kita marah ya. Suami istri karena mungkin ada sesuatu hal di rumah tangga ya, kesel kemudian kita marah. Nah dalam kondisi seperti itu kita mencoba ya untuk menahan, karena puasa sendiri ya bukan saja menahan makan dan minum, tetapi bagaimana kita mengendalikan amarah ini. Ya, kita hindari marah ini, kita tahan marah ini. Ya, walaupun ya marah ini ya sebetulnya sehat. Marah ini sehat-sehat. Ya, dengan marah kita ya bisa merilis semua kegelisahan itu sehingga urat-urat saraf kita kendor sebetulnya. Ya, urat-urat saraf kita kendor, kemudian pikiran kita lega gitu kan. Tapi ya inilah Rasulullah meminta ya, ketika kita berpuasa hindari, atau kita bisa menahan marah di puasa. Banyak sekali manfaatnya sebetulnya. Pertama ya, kita bisa mengontrol diri. Ya itu kenapa Rasulullah jangan marah ketika kita berpuasa. Kita mencoba ya yang sehari-hari kita selalu marah, ketika di bulan Ramadan kita puasa ya kita mencoba untuk tidak marah. Maka kita akan menjadi orang yang bisa mengendalikan diri kita, ya emosi kita, dan kita termasuk orang-orang yang berbahagia di situ. Ya, itu marah. Ya, yang selanjutnya adalah ya, berbicara kotor atau berbicara tidak ada manfaatnya. Ini tolong dihindari ketika kita sedang berpuasa. Ini kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Apalagi kita sudah gabung dengan tetangga, gabung dengan teman. Ya, kita enak saja berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat.
Padahal itu ya menggugurkan pahala puasa kita. Kalau puasa sih mungkin tidak ya, tidak batal, tapi pahala di mata Allah itu tidak ada nilainya. Berbicara kotor, kita berbicara kotor ya. Apa sih yang namanya kotor? Kotor ini sesuatu yang mengganggu perasaan, mengganggu pikiran, mengganggu hati, ini kotor. Dengan kotor orang mungkin tersakiti ya. Maka puasa ya, ketika kita berpuasa kemudian ada orang yang tersakiti dengan omongan kita, ya maka ancamannya itu, konsekuensinya yaitu bahwa puasa kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Dalam kesempatan ini mari kita mencoba untuk ya menelaah diri kita sendiri dalam kehidupan kita sendiri di sehari-hari yang biasa kita ngomong ceplas-ceplos. Maka di dalam bulan Ramadan ya kita mencoba untuk menahan itu. Pemirsa TV Al-Imarah yang sama-sama dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang membatalkan pahala puasa adalah berbohong ya. Berbohong ini ya dalam kehidupan sehari-hari katanya ringan ya, kita dianggapnya ringan. Sebetulnya berbohong, tapi karena kita sudah terbiasa sehingga itu dianggap bukan berbohong. Mari kita hindari hal-hal seperti ini, terutama berbohong, karena berbohong udah menjadi darah daging kita dan ya sangat berbahaya sekali kalau berbohong ini ya selalu dipupuk, apalagi dari hal-hal yang kecil ya. Dari masih kecil kita sudah berbohong ya, sebab pangkal kejahatan, pangkal korupsi, pangkal apa saja yang menjadikan sebuah masalah ya dalam kehidupan sehari-hari kita itu ya emang berbohong. Selanjutnya pemirsa Al-Imarah TV, bahwa tidur sepanjang hari pun, tidur sepanjang hari ya tanpa ada kegiatan yang bermanfaat, tanpa ada aktivitas bermanfaat ya, itu juga ya akan mengurangi nilai-nilai pahala puasa. Tidur ibadah, betul, tidur ibadah ya, tapi tidur yang seperti apa yang dianggap ibadah? Kalau dalam 30 hari atau 1 bulan penuh kita setiap harinya, setiap siang harinya kita tidur, rasanya Allah dan Rasulnya nggak menyukai itu ya gitu ya. Maka marilah kita manfaatkan di siang hari, walaupun kondisi perut kita kosong ya, kerongkongan kita haus, dalam kondisi puasa ya, tetap kita dimotivasi ya untuk terus bekerja dan bergerak ya, berusaha ya. Nah, dulu saya Perdana Menteri Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia ya, yang termasuk yang paling lama, itu sangat benci sekali dengan orang Melayu ya. Kalau puasa kerjaannya tidur, puasa kerjaannya tidur. Memang tidak ada kerjaan lain kah? Tidak ada aktiviti lain? Zikir, baca Al-Quran ya, bekerja hal-hal yang kecil itu adalah lebih bermanfaat dibanding ketika kita tidur sepanjang hari di dalam bulan Ramadan. Tidur bisa meriliskan katakan otot-otot yang kaku, kemudian bisa meningkatkan hormon yang tersendat. Ada satu penelitian bahwa orang yang berpuasa kemudian bekerja terus, dia di siang hari dia bekerja gitu sambil berpuasa, rupanya itu akan menjadikan badan kita sehat, menyembuhkan penyakit jantung ya, mengurangi obesitas, kemudian memperlancar pembuluh-pembuluh darah. Nah ini penelitian dalam bidang kesehatan, kenapa orang yang berpuasa itu harus terus bergerak. Kemudian cuci mata, ini ada istilah cuci mata buat kita ya. Cuci mata itu ya di mall ya, di taman ya, kalau di kampung saya itu di tanggul-tanggul di sawah ya, tiap pagi, tiap sore ya. Ini juga aktivitas yang sebetulnya kurang begitu bermanfaat ya. Bagi kita mungkin ya cuci mata sesuatu yang menyenangkan, tapi dalam ibadah puasa kita ini ya kayaknya akan membatalkan atau mengurangi pahala-pahala puasa kita. Kita mencoba untuk menghindari
Jangan sampai ibadah puasa kita ini terganggu karena kita melihat hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Sebagai sebuah kesimpulan dari materi saya ini, bahwa Imam Al-Ghazali ya membagi kategori dalam berpuasa. Ada yaitu puasa umum ya, ada puasa khusus, dan ada puasa khawasul khawas ya. Jadi puasa-puasa orang yang sholih, puasa-puasa orang yang mengerti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada puasa khusus ya, puasa-puasa seperti kita ya, mampu katakan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan nilai-nilai puasa ya. Dan jangan sampai kita terperosok ke dalam orang yang berpuasa tapi dalam kategori puasa awam ya, berpuasa perut lapar, kerongkongan haus, tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kalau bisa kita harus pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu puasa khawasul khawas. Berpuasanya orang-orang yang khusus, yang sholih ya, selain dia menahan hawa nafsu, menahan yang membatalkan nilai-nilai puasa, tapi dia juga katanya kategori orang-orang seperti ini adalah ketika berpuasa dia berzikir, bertahmid, membaca Al-Quran, beribadah, bekerja. Terima kasih pemirsa Al-Imarah TV. Ini saja paparan singkat hal-hal yang mengurangi ibadah puasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.